Hai, 10 menit bagi ilmu bareng sama saya Ian. Ini sorry kalau misalkan agak sedikit kejeda ya sampai berapa hari. Lu kan nongol-nongol sih Ian. Kau teh nongol-nongol. Yap, karena memang banyak banget kerjaan yang lagi saya garap ya. Ini kenapa bentar tak matiin dulu lampu ya. Sorry. Oke, ini sedikit biar gak rada-rada noise ya. Well, 10 menit bagi ilmu bareng sama saya Ian untuk di hari ini ya. Apa aja sih yang mau dibagiin Ian? Apa ya? Ini kalau misalnya kita ngomongin masa depan kayaknya menarik ya. Masa depan untuk prospek pekerjaan di tahun 2030. Nah, ini saya lagi nge-googling sih sebenarnya. Banyak yang untuk di tahun 2030 ini khawatirin banget sama yang namanya khususnya untuk di 2 atau bahkan 5 tahun ke depan yang khawatirin banget sama yang namanya AI atau yang biasa dikenal dengan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ini kenapa? Karena memang banyak banget beberapa influence di luar sana yang sering kali campaign gitu kalau misalkan di 2020, 30 atau bahkan di 2 atau bahkan hingga 5 tahun ke depan beberapa sektor pekerjaan tuh bakal benar-benar diganti sama yang namanya AI. Cuman memang oleh beberapa pihak juga mengklaim kalau misalkan nggak sepenuhnya juga gitu, kalau misalkan keberadaan AI itu bakal ngegantiin yang namanya sektor pekerjaan yang ada yang udah dikerjain sama manusia gitu. Well, apapun itu akhirnya atau bahkan endingnya kayak gimana ya, paling penting kalau menurut saya tuh benar-benar aktivitas kalian untuk terus belajar, jangan terjebak sama yang namanya zona nyaman. Itu menjadi sangat-sangat penting banget buat tingkatin yang namanya skill kalian. Terlebih soal pembahasan yang biasa seringkali disebut dengan investasi layar ke atas gitu. Ini kalau misalkan kalian ngebahas investasi layar ke atas itu banyak hal. Kalau beberapa mentor bilang kan investasi layar ke atas itu maksudnya bukan kau ngasih uang untuk ngebuat leher kalian tuh nambah ke atas, bukan kayak gitu ya, bukan seperti itu maksudnya. Tapi gimana caranya kalian benar-benar nambahin skill kalian, baik dari soft skillnya kalian atau bahkan kemampuan dan intelijensinya kalian gitu. Kenapa AI? Kenapa AI di tahun 2030 dapat menggantikan pekerjaan manusia? Ini sembari saya nge-searching ya. Karena memang ini pembahasan yang sangat-sangat kalau saya bilang tuh sangat-sangat intelektual banget ya. Intelektual banget. Karena memang gak ada yang tahu ya untuk di tahun 2030 itu seperti apa sebenarnya. Untuk di tahun 2030 akan bagaimana perkembangannya ke depan. Cuma memang kan someday di sehari atau bahkan 2 hari atau mungkin esok hari saja sebenarnya itu nggak ada yang benar-benar tahu ini prediksi kita bakal kayak gimana ya. Oke, kalau misalkan untuk di 2 atau bahkan 5 tahun ke depan. Tapi kalau misalkan kita mundur ke belakang atau bahkan nge-review di tahun 2025, setidaknya di tahun 2020 yang kejadian ternyata di 2025 ternyata ya kurang lebih hampir sama gitu. Yang namanya PHK semakin banyak ya, apalagi mereka yang jumlah lulusan di tahun 2025 terlebih di Kota Palu saja itu sudah sangat-sangat besar. Apalagi kalau misalkan ngelihat datanya. Nah, saya punya data nih ya, terkait soal yang namanya efisiensi khususnya untuk di wilayah Kota Palu dan di Sulawesi Tengah gitu. Ini menjadi fun fact yang harus kalian cermati dalam-dalam. Bayangin, per Desember 2024 saja ini ada sekitar hampir 4.428 pekerja, khususnya untuk di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah
yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ini yang kutip dari rri.co.id ya, dimana jumlah ini peningkatannya sangat-sangat signifikan ketimbang di tahun 2023 kemarin. Catatan 2023 itu hanya sekitar 2.784 orang pekerja yang terkena PHK, cuma di tahun 2024 naik sekitar hampir 2.000-an lebih. Well, di 2025 pasti lebih banyak lagi pastinya. Dan apa ya, kalau bahkan untuk di beberapa sektor, bukan hanya untuk di sektor-sektor perkantoran ya, untuk di tingkatan media massa juga itu makin gila ya. Bahkan beberapa media massa secara nasional kan kemarin seringkali ngapus tuh yang namanya maksudnya melakukan pemecatan untuk di tahun 2025 kemarin. Nah, apa hubungannya dengan AI? Ini menjadi sangat-sangat relevan ya untuk kita bahas, karena memang beberapa catatan ini yang kutip dari idstart.co.id. Ini di tahun 2030 AI diprediksi bakal ngedominasi hampir setiap aspek kehidupan. Ya, karena memang sampai detik ini banyak banget beberapa perusahaan-perusahaan multinasional atau bahkan multi-international seperti Tesla, Google, Amazon, ini terlebih Facebook juga ya, yang ikut-ikutan ngembangin yang namanya produk berbasis AI gitu. Dan ya di tahun 2020-30 beberapa profesi yang mungkin ini bakal benar-benar dibolak-balikan atau bahkan benar-benar dihilangkan ya. Itu mana nih catatannya? Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu informal banyak banget ditiadain. Cuman memang lepas dari itu ada juga beberapa pekerjaan yang justru di 2020 ini kemungkinan akan kayak ngebuka peluang pekerjaan baru gitu, yang tentunya jauh lebih kreatif, strategis, dan berbasis pengetahuan. Ini kalau misalkan kalian seringkali nge-search ya di beberapa perusahaan itu kan butuh sama yang namanya analis data ya, pengembangan software, desainer produk, itu tuh makin dibutuhkan. Dan gimana dengan kondisi pelaku usaha khususnya seperti yang saya gelutin hari ini di bidang printingan, kalau sampai detik ini beberapa aspek kalau misalkan punya pengaruh ya, saya akuin itu, karena seringkali kalau misalkan ngomongin gambar yang dari customer yang seringkali masih benar-benar mentah banget, itu biasanya kalau misalkan kita olah itu biasanya masuk ke beberapa AI yang sifatnya pengolah gambar kayak Gemini gitu-gitu. Bahkan untuk ningkatin kualitas gambarnya itu kita masukin dulu ke beberapa AI yang secara online, dan kemudian kita ningkatin kualitasnya, yang kemudian kita olah lagi by beberapa aplikasi seperti yang CorelDRAW, Photoshop, atau bahkan AI Adobe Illustrator maksudnya, Adobe Illustrator. Dan seberpengaruh itu kaitannya soal peningkatan keberadaan artificial intelligence atau bahkan AI hari ini. Dan ya ini bisa menjadi tantangan yang baru, plus apa ya, kalau saya bilang peluang yang baru dan hambatan yang baru juga, khususnya bagi mereka yang mungkin sampai hari ini ngerasa terjebak sama yang namanya zona nyaman, yang nggak mau lagi pelajari skill baru, yang nggak mau lagi terlibat dengan tetek bengek yang dituntut untuk harus belajar lagi. Kalau saya saran, belajar lebih banyak lagi mulai dari sekarang. Gak ada yang tahu, sekalipun kau sudah kerja sekarang ya, entah itu di perusahaan atau bahkan di sektor-sektor pemerintahan misalkan, karena saya pribadi nggak menutup kemungkinan di sektor-sektor pemerintahan pasti bakal terjadi yang namanya gap pengetahuan yang jauh lebih besar gitu kalau misalkan tidak melakukan peningkatan kualitas di sektor SDM-nya. Well, buat kalian yang hari ini masih terus bekerja, atau bahkan buat kalian yang hari ini masih terus berkutat dengan sektor usaha masing-masing dari diri kalian, tetap semangat,
ya, sekalipun di 2030 banyak banget beberapa apa ya, kalau saya bilang bukan penebar ketakutan ya, tapi memang bentuk dari tantangan gitu yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Jangan hanya sendiri, itu nggak enak. Well, udah hampir 10 menit ya, 10 menitan saya ngebagi ilmu hari ini. Dan buat kalian yang kepengen nge-share juga apa aja sih yang bagus dibahasian, langsung aja cek kolom komentar kalian ketika jadi situ. Oke, saya Ian pamit, tarik undur diri. See you, bye bye, dadah.